Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahdira Karabani Narajita dengan NIM 252410101091 dari kelas B. Di sini saya akan melakukan remedial UTS dari praktikum mata kuliah PBO. Nah, di sini saya mendapatkan soal tipe B, yaitu di soal tipe B sendiri studi kasusnya yaitu sebuah kopi coffee shop. Lalu di soal nomor pertama di sini kita disuruh membuat kelas pesanan kopi yang memiliki atribut yang harus bersifat privat, yaitu nama pelanggan, nomor antrian, menu kopi. Nah, selain itu kita disuruh juga menyediakan getter dan setter agar dapat diakses dengan aman. Juga disuruh menambahkan metode tampilkan info untuk menampilkan informasi pelanggan. Langsung saja ke codingannya. Di sini ada di line pertama ada public abstract class pesanan kopi, yaitu ini adalah sebuah kelas abstrak. Nah, kelas abstrak itu tidak dapat dibuat objek secara langsung, dan ini juga pesanan kopi berfungsi sebagai kelas induknya. Lalu ada privat string nama pelanggan sesuai soalnya tadi yang disuruh. Ini untuk membuat atribut privat untuk menyimpan nama pelanggan. Lalu privat string nomor antrian ini untuk membuat atribut privat untuk menyimpan nomor antriannya. Lalu privat string menu kopi ini untuk membuat atribut privat yang berfungsi untuk menyimpan nama menu kopinya. Lalu di sini ada public pesanan kopi, string nama pelanggan, string nomor antrian, string menu kopi, yaitu ini merupakan sebuah konstruktor yang akan dipanggil saat objek turunannya itu dibuat. Lalu di sini ada this nama pelanggan sama dengan pelanggan, yaitu ini untuk mengisi atribut nama pelanggan dengan nilai parameter yang diterimanya. Lalu this nomor antrian sama dengan nomor antrian itu untuk mengisi atribut nomor antrian. Lalu this menu kopi sama dengan menu kopi itu ini untuk mengisi atribut menu kopinya. Lanjut ke public string nama pelanggan. Ini untuk ngebuat properti yang berfungsi untuk mengakses atribut nama pelanggannya. Lalu ada get return nama pelanggan. Ini berfungsi untuk mengambil nilai nama pelanggan. Lalu set nama pelanggan sama dengan value itu untuk mengambil nilai dari nama pelanggannya. Lalu ini ada public string nomor antrian, yaitu ini properti untuk mengakses nomor antriannya. Lalu di sini menggunakan get set lagi, itu get untuk ngambil nilai nomor antriannya, dan set nomor antrian sama dengan value untuk mengambil data dari nomor antriannya atau nilai dari nomor antriannya. Lalu public string menu copy di sini untuk properti buat ngakses menu kopinya. Lalu ada get return menu copy, yaitu untuk ngambil nilai menu kopinya. Lalu set menu copy sama dengan value ini untuk mengubah nilai menu kopinya. Lalu di sini ada public void tampil info, yaitu metode untuk menampilkan informasi pelanggannya. Di sini menggunakan console whiteline ini untuk menampilkan nama pelanggan di sini dan nomor antrian, lalu menu kopi yang akan ditampilkan ke output yang nanti ada ketika sudah di run. Lalu di sini ada public abstract double hitung total bayar, yaitu ini
merupakan metode abstrak yang berfungsi untuk menghitung total pembayarannya. Lalu di sini ada public class pesanan dine-in, yaitu ini terdapat pada soal 2, yaitu kita disuruh membuat 2 kelas turunan dari pesanan kopi, yaitu pesanan dine-in untuk minum di tempat, pesanan take away untuk dibawa pulang. Lalu masing-masing kelas memiliki atribut tambahan. Di pesanan dine-in ada harga per cup, di pesanan take away ada harga per cup dan biaya kemasan. Lalu di sini disuruh menggunakan konsep pewarisan untuk mengambil atribut dasar dari pesanan kopinya. Kembali ke codingannya. Di sini ada public class pesanan dine-in sama dengan titik 2 pesanan kopi itu untuk ngebuat kelas turunannya dari pesanan kopi. Nah, kelas turunannya itu yang di kirinya, yaitu pesanan dine-in. Lalu di sini ada private in jumlah cup, yaitu untuk menyimpan jumlah cup kopinya. Lalu privat double harga per cup, yaitu untuk menyimpan harga 1 cup kopi. Nah, di sini ada public pesanan dine-in, kurung buka, string nama pelanggan, string nomor antrian, string menu kopi, in jumlah double harga per cup. Ini adalah sebuah konstruktor untuk menerima data pesanannya. Lalu di sini ada base nama pelanggan, nomor antrian, dan menu kopi, yaitu ini untuk memanggil konstruktor milik parent kelasnya, yaitu dari pesanan kopi. Lanjut ke this jumlah cup sama dengan jumlah cup, yaitu ini untuk mengisi atribut jumlah cup. Lalu this harga per cup sama dengan harga per cup, yaitu ini untuk mengisi atribut harga per cupnya. Lalu di sini ada public in jumlah cup. Public in jumlah cup yaitu ini adalah properti untuk mengakses jumlah cupnya. Lalu ada kita menambahkan get setnya seperti yang tadi, ini untuk mengubah data dari jumlah cupnya, ini untuk mengambil datanya. Lalu public double harga per cup, yaitu ini properti untuk mengakses harga per cupnya. Lalu get return harga per cup, yaitu untuk mengambil data dari harga per cupnya, dan set harga per cup sama dengan value, yaitu untuk mengubah value dari harga per cupnya. Lalu di sini ada public override double hitung total bayar, yaitu ini adalah sebuah metode override dari parent kelasnya. Di sini ini termasuk di soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Jadi di sini di nomor 3 itu ada polimorfisme, yaitu menambahkan metode hitung total bayar yang didefinisikan di kelas induk pesanan kopi sebagai metode abstrak. Override metode tersebut pada kelas turunan dengan rumus berbeda, yaitu pesanan dine-in, yaitu rumusnya total sama dengan jumlah kali harga per cup, dan pesanan take away rumusnya total sama dengan jumlah cup kali harga per cup dan ditambah biaya kemasannya. Nah, lanjut ke sini lagi, yaitu lanjut ke return jumlah cup ini untuk menghitung total pembayaran dari dine-in-nya. Dan public class pesanan take away ini adalah kelas turunan lagi dari
dari parent kelasnya yaitu pesanan kopi, dan kelas turunannya yaitu ada di kirinya, pesanan take away. Lanjut, di sini menggunakan private in jumlah cup, yaitu ini untuk private in jumlah cup sampai private double biaya kemasan itu untuk menyimpan jumlah cup, harga per cup, dan biaya kemasannya. Lalu public pesanan take away ini seperti tadi, public pesanan take away, string nama pelanggan, string nomor antrian, string menu kopi, in jumlah cup, double harga cup, double biaya kemasan itu digunakan untuk menginisialisasi data take away-nya. Lalu di sini ada base, nama pelanggan, nomor antrian, dan menu kopi itu digunakan untuk dari parent kelasnya. Lalu di sini ada this biaya kemasan. This biaya kemasan itu untuk ada this jumlah cup sama dengan jumlah cup. Di sini ada harga per cup sama dengan harga per cup, dan biaya kemasan sama dengan biaya kemasan itu untuk mengisi atribut masing-masingnya. Ini untuk mengisi atribut biaya kemasan, untuk mengisi atribut jumlah cup, dan ini untuk mengisi atribut harga per cup, dan ini untuk mengisi atribut biaya kemasannya. Lalu di sini juga menggunakan public in jumlah cup, yaitu ini sebuah properti buat jumlah cupnya, yaitu menggunakan get set lagi, yaitu ini untuk get dari data jumlah cup, lalu set ini untuk mengambil data dari atau mengubah data dari jumlah cupnya. Lalu di sini ada harga per cup, ini untuk mengambil data harga per cupnya, dan set untuk mengubah data dari harga per cupnya. Lalu get return biaya kemasan, yaitu untuk mengambil dari biaya kemasannya, data dari biaya kemasannya. Lalu set itu untuk mengubah data dari biaya kemasannya. Lalu di sini ada public overhead double hitung total bayar, yaitu ini untuk menghitung total pembayaran dari take away-nya. Lalu di sini, itu terdapat pada soal nomor 4, yaitu jadikan kelas pesan kopi sebagai kelas abstrak agar tidak instansiasi langsung. Kelas ini harus memiliki metode abstrak, hitung total bayar, dan metode umum tampil info. Nah, ini nomor 4 itu untuk kenapa tadi awalnya pesanan kopi itu untuk menggunakan kelas abstrak. Lalu di sini soal nomor 5, yaitu opsional. Ini untuk membuat kelas riwayat transaksi yang menyimpan jenis pesanan, dine-in atau take away, jumlah cup, dan tanggal beli. Hubungkan kelas ini dengan pesanan kopi menggunakan composition, tambahkan metode tambah transaksi, dan cetak riwayat. Lalu outputnya sendiri akan seperti ini. Nah, lanjut ke yang tadi. Di sini public overhead double hitung total bayar itu untuk menghitung total pembayaran take away-nya, lalu return jumlah cup kali harga per cup tambah biaya kemasan, itu yang di soal nomor 3 tadi. Ini
rumus untuk pesanan take away-nya. Lalu ini buat ngehitung harga kopi ditambah biaya kemasannya untuk harga dari take away-nya sendiri. Lanjut ke kelas ini, public class riwayat transaksi itu ini adalah ngebuat kelas dari riwayat transaksi. Nah, ini kan ada disuruh buat riwayat transaksi ya, buat kelas riwayat transaksi untuk menyimpan. Nah, ini merupakan soal opsionalnya. Di sini ada privat kelas transaksi itu untuk ngebuat kelas di dalam kelas untuk nyimpen data transaksinya. Lalu, oh ya ini privat pesanan kopi pesanan itu untuk nyimpan apa ya, kayak referensi gitu, referensi objek pesanannya. Lalu di sini menggunakan public string jenis pesanan get set. Ini untuk nyimpan jenis pesanannya. Public in jumlah cup get set. Ini untuk nyimpan jumlah cupnya. Lalu public string tanggal beli ini untuk nyimpan tanggal pembeliannya. Lalu di sini menggunakan public transaksi string jenis in jumlah string tanggal ini untuk menerima data transaksinya. Lalu di sini ada jenis pesanan sampai tanggal beli. Nah, ini untuk mengisi properti dari transaksinya. Lalu lanjut ke baris selanjutnya yaitu private list transaksi. Daftar transaksi sama dengan new list transaksi. Ini untuk ngebuat list untuk menyimpan banyak transaksi. Lalu di sini ada public riwayat transaksi pesanan kopi pesanan ini untuk menerima objek pesanannya. Lalu di sini ada disk pesanan sama dengan pesanan ini untuk menyimpan objek pesanan ke atribut kelas. Lalu public void tambah transaksi itu transaksi string jenis pesanan in jumlah string tanggal beli itu untuk dia itu untuk apa ya, kayak metode untuk mengubah untuk metode untuk menambah transaksi baru. Lalu daftar transaksi add new transaksi jenis pesanan jumlah cup dan tanggal beli ini dia untuk menambahkan objek transaksi ke dalam listnya. Lalu di sini menggunakan public void cetak riwayat yaitu untuk metode untuk mencetak seluruh riwayat transaksinya. Lalu di sini menggunakan pesanan tampil info itu untuk menampilkan data pelanggannya, dan konsol webland di sini untuk menampilkan total dari pembayaran yang sudah tadi ada rumusnya gitu loh. Lalu for in i sama dengan di line 135 ini untuk mengulangi seluruh data transaksi di dalam listnya. Lalu transaksi di T sama dengan daftar transaksi ini untuk ngambil satu data transaksi berdasarkan indeksnya. Kalau console webland di line 138 ini untuk menampilkan detail transaksinya yang akan ada pada outputnya. Lalu untuk detail transaksi yang akan dituliskan dalam listnya gitu loh. Terus di sini menggunakan kelas program yaitu ini merupakan main programnya, dan static void main string args ini untuk buat apa ya, emang kayak gini, buat apa ya, kayak titik awal
eksekusi programnya. Nah, kayak awalnya emang seperti ini untuk main programnya. Lalu di sini ada pesanan take away. Ini di line 147 itu untuk ngebuat objek pesanan take away atas nama Siti dan ini nomor antriannya, lalu ini menunya. Lalu di sini ada riwayat transaksi yang ini. Ini untuk ngebuat objek riwayat transaksi berdasarkan pesanan yang telah dibuatnya. Lalu ini riwayat tambah transaksi di line 148 ini nambahkan satu data transaksi ke dalam buat menambahkan satu data transaksi yang dari ini ke dalam listnya. Lalu riwayat titik cetak riwayat ini untuk menampilkan seluruh data pesanan dan riwayat transaksi ke outputnya nanti. Nah, ketika di run akan seperti ini. Nah, ini sudah sesuai sama output yang diharapkan dari tipe soal B, dari soal UTS-nya. Nah, seperti ini. Sama untuk nama Siti, menu antrian A01, menu latte, total 53.000. Ini nomor antrian dan take away 2 cup. Ini tanggalnya. Ini untuk listnya tadi. Oke. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, wassalamualaikum. Bila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.